Selamat pagi rekan-rekan saya dan seluruh hadirin yang sedang menyaksikan video presentasi kami ini. Selama kurang lebih 20 menit ke belakang, kami dari kelompok SKDB 3 akan mempresentasikan student project fisiologi dengan tema exercise fisiologi yang berjudul Fisiologi Olahraga dan Penerapannya terhadap Aspek Kesehatan. Namun, sebelum melangkah ke agenda berikutnya, izinkan saya menampilkan seluruh nama anggota kelompok saya yang bisa dilihat di layar. Serta, saya Komang Wulan Triyanti Aglia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 086 akan membantu presentasi kami secara daring. Adapun agenda yang akan kita lakukan pada presentasi kali ini ialah bab 1 pembukaan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 penutup. Next. Baik, langsung saja saya melangkah ke agenda yang pertama, yaitu bab 1 pembukaan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Next. Salah satu aspek yang membedakan manusia dengan hewan lainnya adalah aktivitas fisik dan olahraga. Seperti semua hewan, termasuk Homo sapiens, mereka melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik adalah semua gerakan yang dilakukan tubuh kita yang mengakibatkan hilangnya energi sepanjang waktu. Sedangkan olahraga adalah aktivitas untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh kita. Next. Ada dua cara untuk melihat konsekuensi olahraga, yaitu dari sudut pandang kinerja, seperti peningkatan kekuatan atau daya tahan, dan dari sudut pandang kesehatan, seperti penurunan faktor risiko, kardiovaskular, kesehatan mental yang lebih baik, atau kesejahteraan subjektif. Meskipun begitu, banyak dari kita masih kurang memahami biologi kompleks di balik keragaman dari respons adaptif dari latihan olahraga. Olahraga dapat memberikan peningkatan yang lebih substansial dalam tuntunan tubuh manusia dibandingkan dengan keadaan istirahat kita. Saraf simpatik akan dirangsang dan akan menginduksi respons terintegrasi dari tubuh dalam kecepatan latihan. Respon ini bekerja untuk mempertahankan tingkat homeostatis yang sesuai untuk peningkatan tuntutan pada upaya fisik, metabolisme, pernafasan, dan kardiovaskular. Next. Apabila kita meninjau dari aspek kesehatan, penyakit tidak menular atau PTM menyumbang 41 juta kematian atau 74% akibat kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak teratur, penggunaan rokok, penggunaan alkohol yang berbahaya, dan polusi. Selain itu, penyakit kardiovaskular tetap menjadi masalah umum karena hiperkolesterolemia, hipertensi, diabetes, obesitas, dan penggunaan tembakau yang menyumbang hampir 50% dari fraksi kematian. Namun, hal ini akan semakin diperparah dengan kurangnya olahraga bagi penderita. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa olahraga teratur adalah cara yang efisien untuk meningkatkan kinerja fisik, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan menurunkan faktor risiko berbagai macam penyakit tidak menular termasuk penyakit jantung, gangguan metabolisme, sarkopenia, osteoporosis, dan depresi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Perlu diketahui, ada 3 faktor penting yaitu mode latihan, volume latihan, dan intensitas latihan yang dapat menentukan apakah olahraga memiliki dampak positif pada kesehatan manusia. Aktivitas tepat yang dilakukan oleh atlet atau pasien disebut sebagai mode latihan. Kuantitas pekerjaan yang diselesaikan selama periode waktu tertentu disebut sebagai volume pelatihan, di mana volume latihan yang cukup sangat penting untuk meningkatkan kinerja latihan dan kesehatan bagi atlet dan pasien. Tingkat stres atau usaha yang dialami selama latihan ditandai dengan intensitas latihan. Semua jenis aktivitas fisik yang dilakukan secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan kita, serta beberapa bentuk olahraga ekstrim bisa berakibat fatal jika dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh fitur fisiologis dan fungsional tubuh seseorang. Rumusan masalah dari student project kami adalah apakah itu fisiologi olahraga, apakah pentingnya fisiologi olahraga, bagaimanakah mekanisme dari fisiologi olahraga, dan apakah efek dari fisiologi olahraga. Tujuan dari student project kami adalah untuk memberikan pemahaman tentang wawasan fisiologi olahraga, untuk menyajikan pentingnya fisiologi olahraga, untuk menjelaskan mekanisme fisiologi olahraga, dan untuk memberikan informasi tentang efek dari fisiologi olahraga. Manfaat dari literatur kami adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang fisiologi olahraga, pentingnya fisiologi olahraga, tentang mekanisme latihan fisiologis, dan pengaruhnya terhadap manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lauren Natasha Bernato Putri dengan NIM 22025-11083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari fisiologi olahraga. Definisi fisiologi olahraga dapat dilihat dari 2 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama yaitu sudut pandang program studi akademik yang menjabarkan fisiologi olahraga sebagai studi tentang bagaimana olahraga dan aktivitas fisik mengubah struktur dan fungsi atau fisiologi tubuh manusia. Lalu, sudut pandang yang kedua, sudut pandang profesi, yang mengartikan fisiologi olahraga sebagai perjalanan dari individu yang terlatih dengan tepat dan telah mempelajari kurikulum yang sesuai dalam ilmu olahraga dengan spesialisasi pada fisiologi olahraga. Lalu,
Secara umum, fisiologi olahraga merupakan cabang dari ilmu fisiologi yang mempelajari perubahan yang terjadi dalam tubuh manusia, yaitu respon adaptif tubuh terhadap latihan olahraga, baik secara akut atau tunggal, dan berulang. Sementara ilmu fisiologi mempelajari fungsi jaringan, organ, serta sistem tubuh, fisiologi olahraga memperluas ilmu fisiologi tersebut untuk mengevaluasi efek dari latihan olahraga. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Akan lanjutkan dengan teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan dulu, nama saya Wilson Eko Putra Tanuwijaya dengan nomor NIM akhir 084. Jadi, pentingnya utama fisiologi olahraga dapat ditemukan dalam profesinya. Ahli fisiologi olahraga menganalisis riwayat medis pasien untuk menentukan regimen olahraga dan kebugaran yang terbaik dan yang paling cocok. Mereka mengembangkan program kebugaran dan olahraga untuk orang-orang dengan penyakit jenis kronis dan membantu mereka menjaga bentuk fisik dan kesehatan mereka, sambil melakukan pengukuran bila diperlukan untuk mengatur pasien mereka. Jadi, dengan kata lain, pengetahuan tentang fisiologi olahraga itu sangat penting untuk memastikan kita mendapatkan jumlah olahraga yang sesuai, jenis olahraga yang tepat, dan orang yang menderita penyakit kronis dirawat dengan perawatan yang baik. Baik, kenalkan nama saya Iwan Tegar Hajariawan dengan 3 digit NIM terakhir 073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme fisiologis dari olahraga. Pertama adalah mekanisme muskuloskeletal dalam olahraga. Nah, sistem muskuloskeletal ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan berolahraga, karena saat olahraga kita akan mengandalkan sistem ini untuk membuat pergerakan. Mekanisme fisiologis sistem muskuloskeletal dapat dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem muskular dan sistem skeletal. Next. Yang pertama adalah sistem muskular. Otot rangka merupakan otot yang dominan digunakan saat berolahraga karena otot ini menyusun organ-organ sistem pergerakan. Nah, sistem pergerakan memiliki sifat yang sangat penting, yaitu plastisitas, yang merupakan kemampuan otot untuk mengubah massa otot, sifat metabolik, dan fenotip kontraktilnya sebagai respons terhadap perubahan aktivitas fisik. Sebelum masuk ke fisiologi, ada beberapa jenis-jenis serat otot rangka. Yang pertama adalah serat tipe 1 yang merupakan serat berkedut lambat, yang kedua adalah serat tipe 2A yang merupakan serat berkedut cepat oksidatif, dan serat tipe 2B yang merupakan serat berkedut cepat glikosilik. Yang pertama ada mekanisme kontraksi dan relaksasi otot rangka. Kontraksi diawali dengan terlepasnya asetilkolin ke serabut otot pada ujung saraf akibat adanya potensial aksi. Nah, asetilkolin ini akan memicu potensial aksi pada membran otot yang nantinya akan memicu terlepasnya ion kalsium. Ketika ion kalsium ini berikatan dengan troponin, maka filamen aktin dan miosin akan tertarik sehingga muncul kontraksi. Ketika ion kalsium ini terlepas dari troponin, maka filamen aktin miosin kembali seperti semula. Lalu selanjutnya ada respons jangka pendek, yaitu respons yang sifatnya sementara setelah kita berolahraga. Yang pertama adalah suplai darah ke otot meningkat, temperatur otot meningkat, kram, cedera otot, dan produksi asam laktat. Yang selanjutnya adalah respon jangka panjang, yaitu respon yang sifatnya hampir permanen, yaitu adalah hipertrofi otot. Next. Lalu yang kedua adalah sistem skeletal. Nah, tulang sendiri memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai penyangga tubuh, pemberi bentuk tubuh, pelindung organ viscera atau organ vital, tempat percadangan mineral, tempat melekatnya otot, dan sebagai tempat terjadinya eritropoiesis. Sama seperti sistem muskular, sistem skeletal juga mengalami perubahan fisiologis saat berolahraga. Yang pertama adalah densitas tulang meningkat. Saat melakukan olahraga angkat beban, tulang akan meningkatkan densitasnya, secara berkala untuk menahan beban yang diberikan. Yang kedua adalah meningkatnya sekresi cairan sinovial. Stimulus dari gerakan fleksi ekstensi akan membuat cairan sinovial disekresikan ke dalam ruang sendi. Nah, semakin banyak pergerakan, cairan sinovial akan semakin encer, sehingga membuat pergerakan jadi lebih efisien. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Sidenisi dengan 3 digit nomor NIM terakhir 070. Dan hari ini saya akan membahas mengenai mekanisme sistem kardiovaskular dalam olahraga. Nah, olahraga itu sendiri terjadi pergerakan otot yang memerlukan adanya energi. Energi dibuat pada mitokondria yang memerlukan oksigen, dan oksigen itu kita dapatkan dari pernafasan. Nah, oksigen ini kemudian akan diedarkan oleh darah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kardiovaskular itu terlibat dalam olahraga. Nah, sistem kardiovaskular ini terdiri atas jantung, pembuluh darah, serta darah, dan terdapat dua sirkulasi yang terjadi pada tubuh manusia, yaitu sirkulasi pulmonal, yang dimana darah terdioksigenasi dibawa ke paru-paru dan menghasilkan darah yang teroksigenasi. Dan yang kedua ada sirkulasi sistemik, yaitu darah yang teroksigenasi dibawa ke seluruh tubuh dan menghasilkan darah yang terdioksigenasi. Nah, selanjutnya itu terjadi beberapa perubahan dalam sistem kardiovaskular saat kita berolahraga. Yang pertama itu ada meningkatnya kebutuhan oksigen untuk pembuatan energi dalam olahraga, membuat aliran darah dalam otot itu meningkat sekitar 25 kali lipat. Penyebabnya adalah adanya vasodilatasi intramuskular otot karena pengaruh langsung dari peningkatan metabolisme otot serta adanya peningkatan tekanan arteri. Nah, yang kedua itu dalam olahraga, semakin banyak oksigen yang berdifusi ke kapiler paru dan menyebabkan detak jantung menjadi lebih cepat. Dan yang ketiga itu,
Cardiac output atau curah jantung meningkat sebanyak 4 hingga 8 kali saat kita berolahraga. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan detak jantung. Sekian dari saya, untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Loh Putu Chandrika Rahmadewi dengan 3 digit NIM terakhir 071. Di sini izin untuk melanjutkan presentasi terkait dengan mekanisme fisiologi dari sistem pernapasan saat berolahraga. Baik, kegiatan olahraga memerlukan koordinasi yang baik dari sistem pernapasan untuk menjaga suplai oksigen dalam mencukupi metabolisme tubuh saat olahraga. Mekanisme pernapasan normal adalah adanya perbedaan tekanan udara di lingkungan luar dengan tekanan di alveolus akibat dari adanya kontraksi otot diafragma dan otot interkostal pada rongga dada. Namun saat melakukan olahraga, sistem pernapasan melakukan perluasan fungsinya, seperti impuls terkait kebutuhan esensial oksigen akan diperkuat, meregangkan otot untuk bernapas sebanyak mungkin, serta peningkatan ritme pernapasan yang diikuti oleh kondisi terengah-engah. Segala kondisi tersebut memungkinkan tubuh untuk lebih banyak menangkap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebanyak mungkin untuk menjaga energi serta homeostatis tubuh. Terdapat pula parameter pengukuran intensitas oksigen yang diperlukan yaitu FO2. Saat melakukan olahraga, komponen kinetika otot FO2 akan bereaksi terkait adanya penundaan transit untuk darah yang terdeoksigenasi. Serta terdapat parameter dari EPOC atau Excess Post-Exercise Oxygen Consumptions dan berkaitan dengan kebutuhan tubuh untuk mengkonsumsi oksigen yang lebih tinggi. EPOC memiliki beberapa proses, termasuk pengisian cadangan oksigen dalam tubuh dan darah, peningkatan sirkulasi dan eliminasi laktat, resistensi ATP dan CRP, peningkatan siklus asam lemak, peningkatan denyut jantung atau HR, ventilasi, dan suhu tubuh. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Imade Yuda Suara Firyavan dengan 3 digit NIM terakhir 069. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai efek fisiologi olahraga. Pada hakikatnya, olahraga akan membuat tubuh kita berada di luar kondisi homeostasis. Akibatnya, tubuh kita akan beradaptasi pada tingkat seluler dan sistemis untuk meminimalisir gangguan homeostasis itu. Dengan kita berolahraga secara rutin, maka tubuh kita dirancang untuk terus beradaptasi terhadap gangguan homeostasis dengan maksimal. Berolahraga juga tidak terlepas dari kontribusi sistem organ kita, termasuk sistem muskuloskeletal, kardiovaskuler, serta respirasi juga akan terpengaruh. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai performa otot sebagai salah satu efek dari fisiologi olahraga. Olahraga pada dasarnya sangat berkaitan erat dengan otot yang kita miliki, karena dengan berolahraga, otot kita akan berkontraksi dan berelaksasi. Olahraga juga dapat dengan signifikan meningkatkan metabolisme, kekuatan, serta fungsi otot. Olahraga dapat mengubah penampilan otot rangka dan dapat menghasilkan perubahan kinerja otot. Secara umum, olahraga dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu endurance exercise dan resistance exercise. Pada endurance exercise, slow twitch muscle fibers sebagian besar digunakan yang membutuhkan sedikit kekuatan tetapi melibatkan banyak pengulangan. Proporsi serat otot SO atau slow oxidative dalam otot akan mendominasi. Kemudian pada resistance exercise, akan membutuhkan sejumlah besar serat FG atau fast glycolysis untuk menghasilkan gerakan pendek dan kuat yang tidak diulang dalam waktu yang lama. Otot yang digunakan untuk memiliki rasio serat Fg yang mendominasi agar dapat melakukan kegiatan yang dimaksud. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Prakesh Saparta dengan NIM 220-251-1080. Saya akan menjelaskan manfaat dari olahraga rutin terhadap sistem kardiovaskular. Olahraga rutin akan menyebabkan sistem kardiovaskular menghadapi aktivitas yang tinggi dan ekstrim sehingga terjadi adaptasi untuk tetap menjaga homeostasis relatif stabil. Penebalan miosit merupakan salah satu bentuk adaptasi jantung terhadap aktivitas olahraga. Ukuran miosit yang meningkat akan menyebabkan penebalan dinding ventrikel sehingga cardiac output serta efisiensi jantung akan meningkat. Manfaat kardiovaskular lainnya yaitu mencegah kalsifikasi katup aorta, menghambat pembentukan aterosklerosis, siklus CA2+ meningkat, peningkatan kapasitas angkut O2 dan CO2. Secara umum, dapat dikatakan manfaat dari melakukan olahraga dengan intensitas yang tepat dapat menurunkan mortalitas dari sistem kardiovaskular. Namun, perlu diketahui, penebalan otot ventrikel yang berlebih dapat menyebabkan hipertrofi yang beresiko terhadap serangan jantung. Oleh karena itu, anjuran olahraga yang optimum untuk menghindari mortalitas jantung ini adalah 50-60 menit olahraga berat per hari. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gabriela Fernina dengan 3 digit NIM terakhir 081. Saya akan mempresentasikan tentang efek terhadap respirasi dan pernapasan. Mulai kegiatan olahraga itu dapat membuat respirasi meningkat secara drastis untuk menyesuaikan dengan intensitas dan kebutuhan metabolisme pada saat berolahraga. Tingkat pernapasan atau ventilation rate akan naik sebanding dengan tinggi intensitas olahraga yang dilakukan. Selama olahraga, kebutuhan akan oksigen akan semakin meningkat.
Dengan itu, paru-paru kapiler yang berada di dalam paru-paru pun bertambah banyak. Hal ini menyebabkan semakin banyak darah oksigen yang berikatan dengan hemoglobin karena semakin banyak darah yang masuk ke paru-paru. Olahraga, terutama aerobik, dapat meningkatkan jumlah penyerapan oksigen dan pembuangan karbon dioksida. Sedangkan olahraga anaerobik biasanya meningkatkan kapasitas untuk pertukaran gas. Orang yang tidak pernah olahraga akan mempunyai daya tahan paru-paru yang lebih buruk dan dapat menjadi penyebab morbiditas dan kematian. Namun, aktivitas fisik yang berlebihan juga dapat menurunkan kekebalan tubuh dan peningkatan risiko infeksi pernapasan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Makasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Joanna Alisa Tanurharja dengan 3 digit NIM terakhir 079. Dan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai kesimpulan dari student project kami. Secara umum, fisiologi olahraga dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu anatomi dan fisiologi yang mempelajari tentang bagaimana olahraga dan aktivitas fisik mengubah struktur dan fungsi fisiologi tubuh manusia. Dalam proses olahraga sendiri, terdapat mekanisme-mekanisme fisiologis yang terjadi, yaitu mekanisme sistem muskuloskeletal, mekanisme sistem kardiovaskular, dan mekanisme sistem pernapasan. Mekanisme sistem muskuloskeletal dalam fisiologi olahraga dibagi menjadi sistem muskular dan sistem skeletal. Sistem muskular mengalami proses kontraksi dan relaksasi, baik saat olahraga maupun tidak. Sedangkan sistem skeletal mengalami runtutan proses fisiologis, yaitu penyerapan mineral serta peningkatan produksi cairan sinovial. Mekanisme sistem kardiovaskular dalam fisiologi olahraga adalah adanya peningkatan kebutuhan oksigen yang menyebabkan kenaikan aliran darah otot, sebagai hasil dari kenaikan metabolisme otot, kenaikan frekuensi denyut jantung, dan kenaikan tekanan arteri. Mekanisme sistem pernapasan dalam fisiologi olahraga berupa perluasan kemampuan fungsinya dan adanya produksi asam yang lebih banyak sebagai akibat hasil metabolisme yang memproduksi karbon dioksida. Adapun efek fisiologis dari kegiatan olahraga, salah satunya dapat dilihat dari performa otot, yaitu adanya peningkatan kualitas otot dan mencegah perubahan otot negatif terkait usia. Selain itu, efek fisiologis olahraga terkait sistem kardiovaskular adalah meningkatkan efisiensi kerja jantung serta menurunkan mortalitas sistem kardiovaskular. Terakhir, efek fisiologis olahraga pada respirasi dan pernapasan yaitu meningkatkan penyerapan oksigen, pembuangan karbon dioksida, dan kapasitas untuk pertukaran gas. Untuk rekan saya yang selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Sarah Putri Bungaran dengan 3 digit NIM terakhir 078 yang akan memaparkan mengenai diskusi, yaitu implementasi fisiologi olahraga pada aspek kedokteran. Biasanya praktiknya digunakan untuk rehabilitasi atau perawatan penyakit kronis, seperti contoh next. Pada penyakit kronis dislipidemia yang mengombinasikan program olahraga dengan terapi statin. Kemudian ada juga latihan aerobik yang digunakan untuk rehabilitasi dan perawatan penyakit kronis ginjal. Kemudian ada juga aerobik ketahanan dan neuromuscular training pada rehabilitasi pasien penyakit osteoartritis lutut. Kemudian ada juga terapi yoga yang diterapkan pada pasien penyakit diabetes tipe 2 tanpa komplikasi. Juga ada latihan nordik dengan gabungan latihan kardiovaskular pada pasien wanita tua dengan penyakit kronis kompleksitas aktivasi inflamasi. Next. Nah, jadi dalam proses perawatan yang menjadikan fisiologi olahraga sebagai strateginya ini tentunya tidak bisa sembarangan. Harus sesuai prosedur dan kebutuhan, karena kalau tidak akan membahayakan pasien itu sendiri. Maka dari itu, di dunia kedokteran ini ada yang namanya exercise psychologist atau ahli fisiologi olahraga yang mereka itu mengembangkan program latihan untuk rehabilitasi pasien penyakit kronis ini. Sekian dari saya. Untuk rekan saya selanjutnya dipersilahkan. Kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai saran dari student project kami. Mengetahui banyaknya manfaat dari olahraga sendiri, sebaiknya ilmu fisiologi olahraga dijadikan pedoman untuk melakukan tindakan preventif terhadap berbagai penyakit muskuloskeletal, kardiovaskular, maupun respiratorium. Dalam dunia kedokteran, fisiologi olahraga sebaiknya menjadi dasar dalam pelaksanaan perawatan dan rehabilitasi, khususnya melalui kegiatan olahraga. Secara keseluruhan, penulis menyarankan agar fisiologi olahraga diterapkan baik di kalangan masyarakat maupun di industri kesehatan sebagai fondasi dalam mewujudkan kebugaran jasmani populasi dan sebagai pencegahan massal terhadap penyakit dan penurunan fungsi tubuh di masa yang akan datang. Untuk rekan saya yang selanjutnya dipersilakan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan pada video presentasi kami ini. Apabila ada kesalahan secara sengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi kali ini dengan terima kasih dan selamat pagi.